Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bilingualiers, welcome back to MAB Podcast Talk and Chill. First of all, kenalin, namaku Rensa dan kebetulan hari ini kita lagi kedatangan narasumber nih teman-teman. Boleh kenalan dulu nggak sih Mbak, namanya siapa, dari institusi mana? Oke, hai, nama aku Nuzula Firdausi dari Universitas NU Sidoarjo, yang kebetulan saat ini aku sedang menjalani program asistensi mengajar di MA Bilingual. Oke. Kebetulan hari ini kita lagi mau ngobrol-ngobrol nih teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu kita mau ngobrolin apa, karena udah ketahuan juga nih dari judulnya. Jadi FYI, Mbak Nuzula ini udah beberapa kali loh ngikutin event-event internasional tentang karya ilmiah. Keren banget gak sih? Mungkin beberapa bilingual years belum tahu atau udah tahu tentang karya ilmiah itu apa. Jadi boleh dijelasin apa sih karya ilmiah itu Mbak? Oke. Karya ilmiah itu suatu tulisan yang diperoleh dari kegiatan menulis, kemudian dengan menerapkan konvensi ilmiah. Jadi berbau-bau tentang bahasa-bahasa ilmiah, kayak begitu. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan logika berpikir dan gaya bahasanya yang tersusun, tersistematis, kayak gitu. Iya. Tapi perlu diketahui bahwa tiap dari jenis-jenis karya ilmiah itu memiliki gaya penulisan yang beda-beda. Oke. Biasanya kalau karya ilmiah gitu kayak ada apa aja? Strukturnya mungkin bisa dijelasin? Dimulai dari adanya pendahuluan, latar belakang. Kemudian ada pembahasan dan isi, di mana itu tempatnya kamu bisa menjabarkan apa aja yang setelah artikel-artikelnya, deskripsinya kayak gitu di pembahasan. Kemudian ada penutup, atau biasa disebut dengan ini, apa namanya? Aduh, lupa. Kesimpulan. Iya, kesimpulan, benar. Kesimpulan. Dan yang terakhir selalu pasti ada ini, daftar pustaka atau referensi. Oke, berarti nggak boleh sembarangan nih Iya, ngutip punya benar. orang. Jadi harus ada referensinya. Ini kalimatnya ini dari mana, dari siapa, kayak gitu. Oke. Nah, sebelum kita bikin karya tulis ilmiah itu kan nggak mungkin sembarangan tuh Mbak. Mbaknya sendiri atau biar teman-teman juga mulai belajar itu tuh bisa belajar mulai nulis karya ilmiah yang baik dan benar tuh di mana sih? Kalau aku pertama kali itu dikenalin tentang karya ilmiah itu dari kegiatan kampus. Kalau di SMA kan ada ini nih, ekstrakurikuler. Nah, kalau di kampus tuh namanya kegiatannya tuh bukan ekstrakurikuler, tapi unit kegiatan mahasiswa. UKM. Biasa disebut dengan UKM kayak gitu. Nah, di UKM-nya itu mengajarkan tentang berbau-bau penulisan. Menulis buku. Di situ juga kita diajarkan bagaimana cara menulis PUEB yang benar, sesuai pedoman PUEB. Terus diajari bagaimana sih cara mengutip tulisan orang, kayak gitu. Kemudian diajari bagaimana cara membuat daftar pustaka yang bukan manual lagi. Kalau manual kan pertama harus namanya dibalik. Iya. Terus itu ada tahunnya. Terus nanti kalau judul itu dimiringin dulu. Iya, diketik satu-satu. Kayak gitu kan. Lah kalau di UKM itu nggak diajarin kayak gitu. Jadi langsung diajarin bagaimana sih cara menulis referensi itu tuh langsung cepet. Berarti ada tekniknya. Ada tekniknya. Oke. Dan diajarinnya ya dari UKM itu semuanya. Nah, sebelum kita nulis karya ilmiah kan juga pastinya harus yang dipelajari itu pasti ada kan, nggak? Karena apalagi ilmiah kan, ada kata-kata khususnya. Itu tuh kita harus pelajari apa aja sih? Kalau mau nulis artikel ilmiah atau karya ilmiah, itu yang pertama kalian harus punya topik. Topiknya apa? Topiknya itu apa yang mau diangkat, apa yang mau dibahas dalam artikel kamu itu nanti. Setelah menentukan topik, baru nih kamu bisa buat kerangka tulisan. Kerangkanya terdiri dari pendahuluan tadi. Kemudian nanti di bagian pembahasan, di bagian kesimpulan, biasanya sih ada kritik saran tapi nggak banyak, nggak sering dipakai. Terus yang nggak boleh lupa itu tadi, daftar pustaka atau referensi. Nah, setelah buat kerangkanya, baru nih kita mencari datanya.
Tapi jangan lupa juga untuk menulis artikel itu kita harus memahami bahasa penulisan. Bahasa penulisan ini penting banget untuk dipahami, karena bahasa penulisan itu nanti yang menentukan artikel ini tuh bagus tidak. Oh, Jadi nggak boleh oke. sembarangan, kan ada tuh bahasa-bahasa ilmiah apa Iya. tersendiri gitu kan, ada. Nah, setelah itu jangan lupa juga kita membuat kalimat pembuka yang menarik. Kalau dalam jurnal atau proceeding biasanya itu disebut abstrak. Abstrak itu kalimat pembuka yang ada di Oh, atas sendiri. Iya sih, nggak asing kan teman-teman sama kata abstrak di bahasa Indonesia ya, Mbak? Ada biasanya dibahas di situ. Kemudian setelah membuat abstrak yang menarik itu tadi, kita menulis isinya secara sistematis. Dan kalau bisa dalam isi dan pembahasan itu ditambahi sama gambar chart atau tabel hasil dari penelitian kita tadi, hasil dari data-datanya kita tadi itu. Setelah itu baru masuk ke kesimpulan. Kesimpulan itu rangkumannya dari awal hingga akhir isinya tadi itu. Dan kemudian yaitu tadi referensinya disertakan. Nah, itu tadi kan kita juga nyari-nyari tuh. Itu kita bisa nyari misal artikel yang kita rujuk itu di mana tempatnya? Kalau aku biasanya ambil datanya. Iya, Data yang mau aku olah tadi. Iya, kan ada penelitiannya dulu kan? Ha-ha. Iya, dari mana? Kalau aku biasanya ambil datanya itu dari Scopus. Scopus apa itu? Mungkin teman-teman nggak tahu, Mbak. Boleh tolong dijelaskan? Oke, Scopus itu sebuah web, tapi ini web yang menyediakan database. Database-nya ini dari penjuru internasional. Jadi di situ tuh ada misal publikasi jurnalnya ini, penulisnya ini. Penulisnya di situ tuh ada lengkap. Ada juga penulis ini berasal dari sini. Penulis ini publikasinya ada sekian banyak. Penulis ini merupakan penulis tingkat keberapa, bidangnya apa aja. Ini sekolahnya, riwayatnya tuh ada semua di situ. Itu webnya bersifat internasional berarti? Internasional tapi aksesnya nggak gampang. Oh. Jadi kayak rumit banget kalau mau ngeakses Scopus itu. Kayak gitu sih. Berarti emang kita belajar dari awal buat bikin karya ilmiah itu penting banget ya sampai bisa cari di Scopus itu tadi. Iya bener. Oke. Terus awalnya gimana sih Mbak Nuzula bisa terjun ke dunia perkarya ilmiahan ini kan? Karya ilmiah tuh nggak gampang ya. Mungkin Mbak Nuzula sudah tertarik dari SMA atau baru tertarik dari kuliah? Bukan. Aku tuh bukan tipikal orang yang suka nulis. Serius? Iya. Terus? Aku nggak jago bikin puisi waktu SMA. Waktu SMA itu aku paling nggak suka. Nulis itu nggak suka. Bikin puisi nggak jago, bikin cerpen cerita-cerita gitu, ngehayal-hayal itu nggak jago, kayak gitu tuh nggak jago aku nggak suka. Aku lebih sukanya itu nonton video, nonton penjelasan atau dijelasin secara langsung. Oke. Kalau kamu? Kalau aku iya sih lebih suka apalagi offline kayak Iya. langsung dengerin sih. Iya benar kayak gitu. Nah terus abis itu aku tuh awalnya itu bermula dari UKM itu tadi. Join ke UKM itu yang diajarin A B C D E F G. Iya. Dan prosesnya sih sebenarnya nggak dikit, nggak pendek, nggak singkat. Iya. Nah prosesnya panjang. Butuh waktu 1 tahun baru ada perekrutan. Ternyata tuh ada yang dipilih dari setiap angkatan kayak gitu. Nah dari angkatanku ini aku sama temanku jadi terpilih 2 orang. Nah habis itu baru kita itu kayak dibimbing lagi sampai bisa ke ranah internasional tadi. Tapi kan tadi awalnya nggak suka sama baca ataupun nulis kok bisa ikut UKM yang itu? Kenapa nggak ikut UKM yang lain? Ya itu, aku tuh sebenarnya masuk UKM itu jujur ya, aku terpaksa karena disuruh kayak gitu. Disuruh siapa? Aku masuk join ke UKM itu karena terpaksa dan disuruh sama dekan fakultasku. Dan kebetulan itu istrinya Mr. Rozi. Oh iya. Tahu. Tahu namanya? Iya tahu. Nah aku tuh disuruh beliau join ke UKM ini. Udah gabung aja di UKM itu. Ntar kamu minta ajarin caranya gimana sih nulis buku kayak gitu. Nah UKM itu tuh nerbitin buku tiap tahunnya. Tapi buku puisi karya dari anggota UKM tadi. Nah habis itu baru aku
terpilih itu tadi. Jadi 2 orang itu yang diambil. Padahal awalnya nggak suka dan terpaksa. Terpaksa. Tapi bisa dipilih. Terpaksa banget, jadi aku join aja. Tapi tiap kegiatannya aku ikut, tiap ada pertemuan aku ikut. Oke. Kayak ada main biasanya tuh UKM-nya tuh ini keluar bareng. Sampai kita pernah ngunjungi mana ya, ke Malang, lupa deh aku pokoknya pernah kok, kayak traveling bareng Healing. gitu. Iya, healing bareng. Iya benar kayak gitu. Seru sih sebenarnya UKM-nya ketika aku udah di luar kegiatan atau tetap kegiatan tapi sambil healing? Iya, kegiatan tapi sambil healing. Jadi kita tuh healing tadi tetap dapat manfaatnya, tetap kayak gini gitu. Masih ada itunya. Seru sih. Iya, biar benar. nggak terlalu stres Bosan gitu ya, nggak bosan juga jadinya. Terus itu tadi kan aku udah bilang tuh teman-teman kalau Mbak Nuzula udah beberapa kali ikut event internasional tentang karya tulis ilmiah ini tadi. Kok bisa sampai ranah internasional itu jalannya gimana, secapek apa, prosesnya gimana, boleh diceritain nggak sih? Kalau ditanya capek, ya jujur pasti capek. Gak ada yang bohong, pasti capek. Iya sih. Ngerjain satu artikel itu nggak bisa 1 hari. Kalau di bagian isinya mungkin bisa, karena kan sudah ada datanya tadi kita kembangkan lagi gitu kan. Tapi jujur paling capek itu kalau bikin pendahuluan. Kira-kira bisa sampai berapa hari itu? Kan kadang tuh suntuk ya kita. Iya. Itu masih kegiatan yang ini, tugas yang ini, deadline belum kuliahnya, belum kegiatan lainnya gitu kan, belum nanti janjian healing sama teman gitu kan. Itu. Nah, kita tuh harus benar-benar bisa bagi waktu. Ketika aku pernah banget nangis tengah malam karena deadline-nya tuh udah besok banget, sedangkan besok itu aku ada acara yang dimana aku ketua pelaksananya. Jadi mau gak mau aku harus ada dari awal hingga akhir, dan aku harus selesaiin malam itu juga. Wow. Dan aku nangis karena aku nggak bisa, kayak nggak ada ide, tapi tetap dijalanin. Tapi tetap dijalanin. Aku nangis. Kenapa sih sedih banget kayak gini? Benar-benar sumpah. Kayak tapi itu semuanya yang di deadline-nya hari itu juga sama acaranya besoknya sukses. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nangisnya nggak sia-sia. Nggak sia-sia sebenarnya. Jadi setiap bikin artikel itu pasti ada ceritanya masing-masing gitu loh. Okay. Artikel ini ceritanya aku kayak gini, artikel ini ceritanya aku sedang di fase ini gitu. Jadi nangisnya beda-beda sih. Dan itu masing-masing artikel inget tuh ceritanya gimana? Atau ada yang nggak inget, ada yang inget, tapi yang paling inget yang sampai publikasinya yang sampai kerasa banget itu sih ada. Iya sih, pasti capek sih. Terus kan tadi Mbaknya bilang itu tuh dilakukan dengan terpaksa. Mungkin habis ngelakuin dengan terpaksa tuh ada motivasi khusus dari tokoh yang suka narasi-narasi atau gimana? Boleh di-spill? Nggak ada. Inspirasi siapa gitu? Nggak ada. Kalau motivasi ada sih, dari itu dosen pembimbingnya pasti bilang, Mbak Nuzula pasti bisa kok, Mbak Nuzula sabar ya, Mbak Nuzula ini semua buat Mbak Nuzula kok, Mbak Nuzula nanti pasti suatu saat Mbak Nuzula sendiri yang menikmati kayak sekarang? Gitu. Baru kerasa hasilnya sekarang, tapi nyeseknya tahun kemarin. Gak gitu. Panjang banget. Nyeseknya lama gitu, kayak ya Allah kapan ini selesainya. Gak ada gitu ya sehari tanpa deadline gitu, gak ada gitu. Berarti gak ada penyesalan sama sekali nih, walaupun capek banget, hektik gak banget. Sih. Cuman gini, kenapa gak dari dulu aku kuliahnya? Aku kan lulusan dari 18, tapi aku baru kuliah 19. Oh, gap year berarti? Aku berhenti dulu setahun. Oh. Kenapa aku nggak kuliah dari 18 aja, biar aku bisa menikmati ini lebih awal. Oh, oke. Iya. Ya, tapi ya nggak apa-apa sih, semua udah diatur. Ya, udah ada rezekinya sama jalannya masing-masing dari yang di atas. Terus bisa sampai event internasional itu dapat info-infonya tuh dari mana? Kalau mengenai info-info internasional kan aku fokusnya ke jurnal atau proceeding nih, terbitin itu karya ilmiahnya. Dari ini biasanya infonya dari Instagram, atau mungkin dari ini email, atau mungkin dari dosen aku, dapat info dari teman dosennya dari institusi lain kayak gitu. Nah tapi untuk hari-harinya itu kita pasti ada taunya tuh pasti jauh-jauh hari. Semisal daftar apa ya namanya, konferensi internasional kayak gitu tuh udah terjadwal dari 1 tahun yang akan datang. Gitu. Jadi misal ini akhir tahun nih. Iya.
tahun depan tuh udah terjadwal. Oh. Tanggal sekian di konferensi mana, negara apa. Tanggal sekian di mana, negara apa, kayak gitu. Berarti udah udah tahu tempatnya pun udah tahu. udah kayak webnya kayak Iya. gitu udah ada. Walaupun 1 tahun sebelum. Iya, biasanya sudah ada. Itu selama itu dikasih waktu segitu tuh buat ngasih persiapan ke orang yang ikut berpartisipasi atau buat gimana tuh? Kok bisa selama itu jarak? Ya itu tadi, kita harus jauh-jauh hari nyiapin artikel kita kalau mau publikasi ke ranah sana. Karena nerbitin kayak gitu tuh nggak gampang dan butuh waktunya tuh lama banget. Boleh diceritain tuh prosesnya apa aja bisa sampai dipublikasikan di ranah internasional, kan keren banget tuh. Dari pertama itu kan tahu nih, semisal jadwal konferensinya bulan depan. Jadi bulan ini kita tuh harus sudah daftar dulu autornya ada berapa, penulisnya dari universitas mana, dan sampai ke emailnya itu pokoknya didaftarin semuanya. Habis daftar nanti kita tuh dikasih jadwal submitnya tanggal sekian, itu untuk abstraknya aja. Setelah abstraknya di ACC baru kita jangka 1 minggu biasanya itu submit full artikelnya. Habis itu kalau udah tapi setelah submit itu ntar tunggu lagi, kita ada ini pembagian ID. Jadi ID untuk presentasi. Oh, nanti berarti ada sesi presentasinya? Iya, sesi presentasi. Habis itu nanti terjadwal. Misal tanggal konferensinya tanggal 3 Maret tuh, 3 sampai 5 Maret. Ya udah itu nanti di situ konferensinya konferensi internasional, tapi tahun ini dan tahun kemarin kita masih virtual. Melalui Zoom. Kalau Mbak Nuzula sendiri pernah yang offline mungkin? Belum pernah, karena masa aku join itu udah pandemi. Oke, tapi nggak apa-apa. Internasional itu keren banget sih. Mungkin ada keluh kesahnya tentang Mbak Nuzula bisa sampai ke ranah internasional gitu, mungkin ada pengalaman apa yang bisa diceritain ke teman-teman? Pengalaman pertama, aku presentasi artikelku itu tadi sendirian. Maksudnya tuh aku yang dari Unusida sendiri bawa artikelku itu tadi, dan nggak ada teman-temanku. Biasanya tuh kalau aku lihat dari senior mereka tuh kalau presentasi tuh bareng, ada yang satu Zoom itu 2 orang, 3 orang gitu kan. Breakout room gitu? Enggak, kita langsung di depan langsung. Yang banyak? Iya, langsung presentasi jadi kayak waktu guru menjelasin di kelas gitu loh. Ya kayak gitu langsung. Aku sendiri, benar-benar sendiri di situ. Kenapa tuh nggak ada temennya? Ya kebetulan yang lolos di publikasi situ aku, punya aku, yang ada nama aku maksudnya. Jadi kan aku yang bertanggung jawab untuk mempresentasikan kayak gitu sendirian. Dan itu aku masih ingat banget, itu konferensi dari India. Ketemu sama orang-orang India yang aksennya lumayan susah kita pahami. Logatnya bahasa Inggris, bener bahasa Inggris, tapi logatnya ada logat Indianya. Beda sama kita. Beda banget gitu kan. Terus abis itu mereka kan pada on cam kan nggak boleh kan off cam. Jadi pada on cam, kelihatan orang India sama logat ngomongnya, cara tanyanya kayak gitu, kayak gini. Itu pertama kali aku sendirian banget di ruang Zoom itu dengan orang-orang yang aku nggak kenal. Didampingi dosen atau enggak, sendiri? Cuman gini dong, Mbak Nuzula jangan lupa ya, hari ini konferensi di sini, papernya ini, ID-nya ini, link Zoom-nya. Dia tuh sama disemangatin, semangat ya Mbak Nuzula kayak gitu. Itu kenapa nggak didampingin dosen? Emang nggak boleh atau gimana? Kebetulan waktu itu dosen aku sedang halangan sih. Kalau nggak, biasanya tuh kalau dosen nggak halangan ini beliau juga presentasi tapi di itu lain, di ruang Zoom lain mungkin. Biasanya kayak gitu, kita barengan jadwalnya, harinya, jamnya, tapi beliau di room Zoom lain kayak gitu. Terus pengalaman yang selanjutnya itu yang terakhir sendiri, konferensi terakhir di penghujung tahun kemarin, 2021, tepat banget sama hari ulang tahunku. Itu aku ingatnya kenapa, karena itu paper pertamaku yang aku jadi penulis pertama. Jadi selama ini tuh aku tuh selalu jadi penulis kedua atau nggak ketiga. Tapi untuk yang paper yang terakhir kemarin, aku jadi penulis pertama. Dimana aku yang berperan penuh dalam paper itu. Aku yang mencari datasetnya, mencari datanya sendiri. Aku yang ngolah. Aku yang bikin dari awal hingga akhirnya pokoknya. Terus dosen aku tinggal finishing. Jadi tinggal cek, mungkin ada typonya, mungkin ada apanya, kayak gitu.
Berarti kado ulang tahun terindah. Iya, dan konferensinya tuh kenapa banget tepat di hari itu, padahal ada 2 hari, tanggal 26 sama tanggal 27, dan tepat di hari aku itu ulang tahun, aku presentasi di situ. Wah. Kayak wow, kayak gitu sih, kayak wah, kayak rasanya rasa bangga sendiri gitu loh. Iya, apalagi di hari spesial. Ya nggak apa-apa, nggak maksudnya ulang tahun nggak dirayain keluar, tapi aku ada karya internasional dan bikin aku bangga sendiri kayak gitu. Oke. Mungkin aku mau tanya ke pertanyaan selanjutnya, atau Mbak Nuzula masih ada pengalaman yang mau diceritain lagi? Apa ya, kalau seputar internasional nih masih. Iya, yang tadi pengalamannya, kan tadi baru nyeritain 2 pengalaman. Siapa tahu mau cerita-cerita lagi. Ini pengalaman internasional apa nasional nih? Boleh kalau nasional. Nggak apa-apa. Kalau nasional itu aku tahun kemarin masih di publikasi tahun 2021 lolos PKM. Dapat pendanaan dari Ristekdikti, Kemendikbud. Tahu PKM? Belum pernah Ya. dengar. PKM. Jadi gini, dalam tingkat perkuliahan ada 3 acara nasional yang bergengsi. Pertama itu Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Ini pendaftarnya tuh dari segala universitas yang ada di Indonesia, entah itu negeri, entah itu swasta. Oh, semua boleh ikut? Boleh ikut. Pokoknya dia yang berprestasi, namanya juga pemilihan mahasiswa berprestasi gitu kan. Itu satu. Kedua, PKM, program kreativitas mahasiswa. PKM ini banyak banget macamnya. Ada PKM GT, gagasan tertulis, ada PKMK, kewirausahaan, yang nanti ketika lolos dibiayai, kamu nanti bisa buka usaha kayak gitu. Nah, ada lagi PKM, kalau aku kan ilmiah, jadi aku ambilnya PKM AI, artikel ilmiah. Dan alhamdulillah tahun kemarin aku lolos. Aku dan tim aku, bukan aku sendiri. Berarti selama ini berkelompok gitu, bukan tulisannya belongs to Mbak Zula aja. Enggak, bukan. Aku nggak bisa mengklaim itu tulisan aku sendiri karena itu karya bareng. Sebenarnya PKM ini aku udah ikut dari semester awal, tapi belum lolos ya waktu itu. Dan percobaan kedua di tahun kemarin, alhamdulillah aku lolos dan dapet biaya, dapet uang saku gitu dari Ristekdikti. Wih, keren. Itu sebelum yang konferensi terakhir atau setelahnya? Itu sebelum Agustus tahun lalu. Oh, barusan berarti. Kan Tahun kemarin. barusan. Dan tahun ini aku mengajukan lagi, aku sebagai ketuanya, doain aku lolos lagi. Amin, kita doain teman-teman. Itu alasannya kenapa kok ikut karya ilmiah, maksudnya bener-bener di dalemin. Mungkin kan banyak ya, kayak mahasiswa tuh kayak mendalami sesuatu tuh, misal nggak cuman itu aja. Kenapa Mbak Nuzula bener-bener sefokus itu sama karya ilmiah? Apakah Mbak Nuzula mikir kayak, oh emang karya ilmiah tuh sepenting ini di dunia perkuliahan atau di Dulu dunia awalnya aku nggak internasional? tahu karya ilmiah itu sepenting apa. Aku mikirnya gini, oh karya ilmiah ya udah karyanya orang yang diterbitin, karyanya orang yang berbau ilmiah. Itu kayaknya pemikiranku deh. Iya kan? sekarang Iya kan, masih belum tahu soalnya. Iya. Tapi ketika kamu udah tahu benefitnya, kamu udah tahu, kamu udah menjalani, kamu udah terjun, kamu baru tahu. Oh, segini ya. Oh, sepenting ini karya ilmiah, apalagi di dunia perkuliahan. Karena karya ilmiah itu di S1 ini bisa memudahkan kamu ketika mau lanjut ke S2. Semakin banyak publikasinya semakin gampang gitu deh, kayak gampang mau mengarah ke S2. Itu kalau boleh tahu publikasinya itu kayak misal Mbak Nuzula publikasi sendiri secara mandiri, atau ada kayak misal dosen nih yang ngumpulin, terus di satu institusi itu ya khusus publikasi karya-karyanya mahasiswanya, atau di web lain gitu? Kalau gitu kita kan koordinir sama dosen. Nah itu tuh biasanya tuh gabung dari semisal satu artikel dari dosen A dari universitas ini, biasanya gabungan. Biasanya tuh kita gabungan, dosen B dari universitas ini, tapi dominan dari Unusida, tetap ada mahasiswanya. Gabungan antara dosen sama mahasiswa. Oh, berarti Unusida punya web sendiri untuk publikasi? Bukan, gitu? bukan dari Unusidanya kita langsung mengarah ke ini yang kita tuju konferensinya tadi di universitas mana.
Oh, berarti yang mengadakan. Oh. Jadi langsung, jadi bukan Unsida yang mengadakan, jadi kita dikoordinir nanti publikasinya kita di sini ya, berarti kita fokusnya ke sini dulu, daftarnya di sini, daftarin dari ini ininya kayak gitu. Oh, oke. Terus sejauh ini karya ilmiahnya Mbak Nuzula itu bersifat kelompok atau individu? Kalau karya ilmiah sejauh ini masih kelompok, bareng-bareng terus. Karena ya itu tadi bagi tugas kan gak gampang. Cara gitu. baginya gimana tuh? Biasanya itu satu publikasi itu ada anggota dari 3 hingga 6. Nah, misal anggota 1 yang bagian koordinir pendaftaran. Ngurus ini, ngurus itu. Terus nanti penulis yang kedua bagian cari dataset, cari datanya, ngakses ke sini. Berarti yang pertama dia nggak nulis sama sekali dong? Nggak, tapi kadang ini biasanya dia juga bagian ini mengecek di akhir. Plagiarisme. Cek plagiasi juga, terus memperbaiki itu biasanya. Terus nanti penulis ketiga bagiannya yang bahas ini. Misal tadi penulis yang pertama fokus ke pendahuluan, penulis kedua fokus ke isinya, bahas isinya, penulis ketiga nanti ininya kayak gitu, bagi-bagi tugas. Biasanya Mbak Nuzula ke bagian yang apa tuh? Keseringan sih bagian isi, jadi mengembangkan isi. Kalau nggak isi ya bikin introduction-nya, latar belakangnya kayak gitu. Oke. Terus terbitnya itu kan tadi Mbak Nuzula udah ikut event nasional sama internasional tuh. Kalau yang internasional tuh terbitnya di mana? Kayak di web atau di kayak suatu portal yang mungkin teman-teman bisa baca? Boleh di-spill nggak tuh? Kalau yang udah terbit, jadi kan prosesnya kan kalau aku udah presentasi, bukan berarti artikelku ini langsung terbit, tapi nunggu ada proses panjang lagi. Harus gitu. Tunggu kalau namanya tuh kayak ACC gitu loh. Lah itu tuh prosesnya paling panjang. Aku mikirnya kayak gini, aku udah presentasi ada sekitar 5 kali lebih, hampir 10 kali, tapi kok paperku yang terbit baru 2. Ternyata nggak segampang itu. Terbitnya langsung terbit gitu, enggak. Berarti habis presentasi enggak langsung terbit? Bukan langsung terbit. Jadi ada yang cepet, ada yang prosesnya lama banget kayak gitu ada. Karena kan biasanya nunggu yang ini udah ngirim, yang sana belum ngirim, kayak tunggu-tungguan gitu kan. Nah, kalau yang punya aku kemarin itu udah terbit di Elsevier. Sama kayak yang di awal tadi bukan? Yang Mbak Nuzula bilang. Scopus sama Elsevier tuh saling berhubungan. Bedanya apa tuh? Aku sama teman-teman masih awam banget sama kata-kata Scopus sama Elsevier itu tadi. Scopus sama Elsevier ini itu sama-sama penerbitan yang sangat wow gitu. Kalau buat bagi para penulis artikel. Berarti Mbak Nuzula sudah wow. Enggak juga. Masuk Elsevier. enggak juga, enggak boleh. Ya, Elsevier. Nah, kebetulan kemarin punyaku udah ada satu yang terindeks Elsevier itu. Dan waktu dikasih tahu tuh sama dosen, Mbak Nuzula selamat ya, papernya terbit di Elsevier. Aku cuman gini, Elsevier itu apa? Aku belum tahu. Oh, belum tahu. Masih tahu Scopus aja. Iya, karena kan lebih sering akses Scopus kan. Terus temanku gini, Nuzula, Elsevier itu bagus loh. Aku loh dari dulu pengen Elsevier tapi gak kesampaian. Kamu kok langsung bisa kayak gitu. Iya tambah. Iya Nuzula selamat ya. Ya ampun Mbak makasih. Aku lo gak tahu apa-apa Mbak. Elsevier bagus, keren Nuzula, good job. Iya emang keren banget sih. Sampai internasional apalagi Elsevier. Aku aja nggak tahu. Ya wajar sih karena emang aku kurang karena tahu. Belum terjun ke dunianya, belum masuk sih. ke perguruan tinggi. Iya sih. Terus selain karya ilmiah di jurnal sama tadi apa katanya Mbak? PKM. Bukan. Yang satunya jurnal tadi Mbak. Proceeding. Iya, proceeding itu Mbak Nuzula ada karya lain mungkin? Selain jurnal sama proceeding, kalau yang di ranah internasional ada buku. Buku. Bukunya tuh berupa buku cetak atau buku, kan sekarang banyak e-book tuh. E-book. Bukunya e-book karena ini kan platform internasional luar negeri tuh. Jadi nggak mungkin dong aku ngirim ke sana pakai pos, pakai paket gitu kan. Jadi langsung aja kirim file, terbit di sana udah. Oh, ini berarti karyanya karya internasional. Wih, keren banget. Tapi kalau buku ini aku bisa mengklaim bahwa ini karyaku. Karena buku ini benar-benar aku individu.
bukan berkelompok. Wow, berarti ngerasain keringetnya, capeknya, jungkir baliknya sendiri. Dan itu benar-benar nggak ini apa juga nggak gampang banget nerbitin buku di ranah internasional, karena ketika kamu upload kemudian pasti ada revisi tuh kan dari Iya. webnya, nggak bisa diupload, oh ini kamu kurang gini, misal daftar pustakanya nggak ada, salah, bukan daftar pustaka karena buku nggak ada. Kalau buku ini daftar isi. Oh iya, Daftar iya, isinya daftar ini isi. harus pakai apa sih itunya, Word pokoknya, yang apa sih sebutannya itu, nggak tahu pokoknya itu dia harus pakai ini, dia tuh sampai sedetail itu ngeceknya. Webnya yang ngasih tahu sendiri. Iya, jadi nggak bisa dipublish, nanti keluar warna merah. Kenapa kok nggak bisa? Karena ini alasannya kamu harus memperbaiki di sini. Terus spasinya juga dihitung, dia otomatis Kayak coding nggak sih? iya, ngedeteksi gitu. Ngedeteksi, oh ini dari halaman A ke halaman B itu spasinya nggak sama, itu kena. Jadi sedetail itu, revisi bolak-balik sampai bisa terbit centang hijau, udah berhasil terbit centang gitu, hijau. udah seneng. Habis ini Instagramnya yang cetak biru. Nggak mau. Itu kita bisa akses juga nggak tuh e-booknya Mbak Nuzula? Bisa banget. Di mana tuh? E-book aku terbit di 2 platform. Yang pertama Smashwords sama yang satunya itu Draft to Digital. Yang di Smashwords ada banyak. Kalau yang di Draft to Digital ini baru 2 karena nggak gampang di sini. Kalau Draft to Digital ini dia lari ke ini juga, Apple Store. Apple Book itu sama Amazon. Tahu Amazon? Oh iya. Nah, kalau di Draft to Digital ini lari ke Amazon juga. Jadi itu yang benar-benar kayak ketat banget. Cover aja kalau nggak sinkron dikit kena, nggak bisa terbit. Aku pernah bermasalah di Draft to Digital sampai aku disuruh ngefoto identitas diriku dari mulai SIM dan KTP. Gara-gara nggak sinkron itu tadi. Gara-gara aku itu tadi kayak bolak karena terlalu sering revisi. Jadi upload kan, terus ditolak karena nggak sesuai. Upload lagi, ditolak lagi. Ada hampir 10 kali itu. Baru kayak dikiranya gini, oh aku tuh kayak spam gitu loh, sampai ditanya identitasku kayak gitu loh. Iya. Ya, ini apa kok menyangkut ke driver license? Kok menyangkut ke SIM kayak gitu? Mbak, ini apa Mbak? Aku tanyakan ke seniorku kayak gini. Oh, itu kamu kena itu, kamu dikira spam sama sananya, itu kamu disuruh mengupload identitas kamu, foto depan belakang, sampai segitunya. Gila sih, seketat itu. Jangan, sulit banget di situ. Tapi bagus sih, maksudnya kan lebih ketat juga, nggak semua orang bisa masuk ke platform itu. Iya, betul. Mungkin Mbak Nuzula ada pesan buat teman-teman yang mau terjun ke dunia karya ilmiah atau pesan apapun lah buat dunia perkuliahan nanti gitu. Pokoknya nanti kalau udah masuk ke dunia kuliah, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Mungkin ada yang masih asing, apa tuh mahasiswa kupu-kupu Mbak? Kuliah pulang. Atau teman-teman yang nonton udah ada, aku nanti jadi mahasiswa yang kupu-kupu aja, udah ada gambarnya gitu. Jangan. Jadi mahasiswa yang ikutin kegiatan kampus sebanyak-banyaknya, tapi jangan terlalu banyak juga, nanti kamu lelah. Jadi yang benar pilih organisasi apa yang mau diambil, terus mau join ke UKM mana, itu benar-benar dipertimbangkan biar kamu nggak salah arah gitu sih. Mungkin kalau yang aku dapat dari ceritanya Mbak Nuzula ini tuh, terpaksa itu nggak melulu set ending. Benar, terpaksa itu nggak melulu set ending. Aku benar awalnya emang terpaksa terjunnya karena disuruh itu tadi, terus yang nggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa sekarang. Keren sih. Dan benar-benar kerasa banget benefitnya di akhir-akhir semester ini, kan udah semester tua nih, kerasa banget. Oh, semester berapa nih Mbak Nuzula? Semester 6. Oh, semester 6, 7, 8. Iya, habis itu insyaallah, amin. Semester 6. Mungkin itu aja sih Mbak yang mau aku tanya-tanyain tentang karya ilmiah dan pengalamannya Mbak Nuzula sendiri yang banyak banget menginspirasi aku dan bilingual leaders yang lagi nonton. Makasih banyak atas informasinya, atas cerita-ceritanya yang sangat memotivasi kita. Semoga
cepat lulus. Amin. Semoga sukses selalu, makin sukses, semuanya dilancarkan. Mungkin itu aja sih Bilingual Years. Makasih udah nonton. Don't forget to like and share. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.